sedulur seputar dunia alur. Jumpa lagi di episode terbaru dari channel Seputar Dunia Alur. Kali ini saya akan bercerita sebuah spoiler film dari negeri ginseng yang berjudul Ashfall. Film ini dirilis pada tahun 2019, sebuah film bencana persembahan Dexter Studios yang telah sukses menghadirkan kisah epik Along with the God dan disutradarai oleh Kim Byung So dan Lee Hae Jun. Film ini sangat menarik dan cukup dramatis, mengajarkan kita arti perjuangan dan pengorbanan. Saya merekomendasikan film ini bagi sedulur yang belum menonton ya, karena menonton film secara utuh, sedulur akan ikut merasakan sensasi deg-degan, tegang, dan sedih mengharu biru. Saya tegaskan ya sedulur, ini hanyalah spoiler film. Sebelum saya lanjutkan ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Thank you sedulur, semoga kalian terhibur. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan Kapten Jo, adalah seorang pakar peledak Korea Selatan yang diperankan oleh Ha Jung Woo, sedang menjalankan tugas mengevakuasi bom yang sudah berkarat, membuat Kapten Jo tak bisa menepati janji dengan istrinya bernama Ji-young yang diperankan oleh Bae Suji untuk periksa kandungan di rumah sakit. Selepas tugas, Kapten Jo pergi menjemput Ji-young. Di tengah perjalanan, terjadi bencana yang tak terduga. Baekdu, gunung tertinggi di Korea, meletus menyemburkan abu ke atmosfer, menyebabkan gempa bumi yang cukup dahsyat. Akibatnya, jalanan rusak dan gedung-gedung tinggi runtuh. Setelah bencana mulai mereda, kemunculan aktris John Hye Jin yang berperan sebagai John Yoo Kyung, kepala urusan sipil kepresidenan, mencari Profesor Kang Bong Rae yang diperankan oleh Ma Dong Suk, adalah seorang pakar geologi nomor 1. John Yoo Kyung membujuk dan memohon bantuan Profesor Kang ikut dengannya menghadiri sebuah rapat dewan untuk mencari cara menghentikan ledakan Gunung Baekdu yang dahsyat, mengakibatkan 84% dataran Korea akan hancur. Di tempat rapat, Profesor Kang menjelaskan tentang teori yang dimilikinya, mengajukan untuk melakukan ledakan bom nuklir yang mempunyai efek cukup bahaya, membuat beberapa dewan marah. Namun, tak ada pilihan lain dan Presiden pun meminta Profesor Kang untuk melakukannya dengan penelitian yang lebih rinci. Presiden pun menyuruh memanggil NSC untuk mengambil satu-satunya nuklir yang tersisa di Korea Utara sebelum pihak Amerika Serikat Watson mendapatkan nuklir itu. Di scene ini kita diperlihatkan Kapten Jo dan seorang jenderal sedang berbincang di dalam mobil. Kapten Jo pun ditunjuk untuk ikut beroperasi pergi ke Korea Utara. Kapten Jo berusaha untuk menolak, namun sang jenderal terlihat marah kepada Kapten Jo. Hingga akhirnya sang jenderal menyodorkan berkas yang dimana berkas tersebut bisa menambahkan keluarganya ke rencana penarikan orang Amerika. Malamnya, Kapten Jo berpamitan, namun tak mengatakan sejujurnya pada Ji-young karena tak ingin membuat Ji-young khawatir, dan menyuruh Ji-young pergi ke pelabuhan Incheon. Kapten Jo berjanji akan menyusul Ji-young dan bertemu di sana setelah tugasnya selesai. Keesokan harinya, di dalam sebuah ruangan, rapat pun dimulai untuk menyusun rencana dan pembagian tugas. Terbagi menjadi 2 tim, yaitu tim Alpha dan tim Gegana. Untuk mencari Lee Jun Pyong yang diperankan oleh Lee Byung Hun, adalah pegawai Korea Utara di Beijing yang menguasai posisi senjata nuklir, menjadi misi utama sebelum pengambilan nuklir. Malam harinya, seluruh tim sudah siap untuk pergi menggunakan jalur udara. Di markas pemantauan, Profesor Kang dan John Yoo Kyung melakukan penelitian. Saat pesawat sudah mengudara, tiba-tiba pesawat tim Alpha mengalami kecelakaan dan terjatuh. General Choi menyuruh melakukan skydiving untuk mengkonfirmasi keadaan tim Alpha dan menyuruh Kapten Jo mencari detonator.
Saat detonator berhasil diambil, tak lama kemudian terjadi ledakan, menyebabkan tim Alpha tak ada yang selamat. Jenderal Choi tidak bisa mengirim tim lain karena abu vulkanik yang mengakibatkan seluruh rute diblokir. Maka tak ada pilihan lain. Akhirnya Kapten Jo ditunjuk untuk mengambil alih tugas tim Alpha untuk menemukan Lee Junpyong terlebih dahulu. Pagi telah tiba. Tim Gegana terus menelusuri jalan sesuai petunjuk peta untuk pergi ke penampungan tempat Lee Junpyong ditahan. Sampailah di tempat penampungan, Kapten Jo mengamati dan menunggu situasi aman. Akhirnya mereka masuk ke dalam untuk bertemu dan membebaskan Lee Junpyong dari sel tahanan. Lalu, Kapten Jo menceritakan tujuannya dan menanyakan di mana letak senjata nuklir itu berada kepada Lee Junpyong. Karena Lee Junpyong orang yang licik dan pintar, Lee Junpyong ingin ikut dengan mereka dan meminta waktu untuk membersihkan diri. Di dalam kamar mandi, Lee Junpyong memotong rambut, jenggot, dan mencabut chips GPS yang terpasang di dalam kepalanya. Lee Junpyong telah mencuri dompet milik Kapten Jo yang berisi peta dan foto USG anaknya. Lalu Lee Junpyong membaca peta tersebut, kemudian merobek dan memakannya. Di dalam mobil sempat terjadi pertikaian antara tim dan Lee Junpyong karena telah memakan peta tersebut. Sebenarnya itu hanyalah taktik liciknya saja. Mobil berhenti untuk beristirahat sejenak. Sedangkan Lee Junpyong pergi buang air. Tak lama kemudian, Lee Junpyong memukuli Tae-sik, salah satu anggota tim yang mengawasinya, hingga babak belur, lalu melarikan diri. Beruntung Kapten Jo menyadari dan segera memeriksanya. Tim dan Kapten Jo pergi bergegas mencari Lee Junpyong, sedangkan Lee Junpyong pulang ke apartemen miliknya untuk mengambil barang-barang, kemudian menelpon pihak Cina untuk melakukan sebuah transaksi, lalu menanyakan keberadaan anaknya kepada istrinya. Tiba-tiba tim dan Kapten Jo mendengar suara tembakan, lalu mencari tahu suara tembakan itu berasal. Sesuai dugaan Kapten Jo, akhirnya Lee Junpyong ditangkap di apartemennya sendiri. Setelah itu, tim dan Kapten Jo membagi tugas untuk menyelinap masuk ke dalam ruang bawah tanah. Tim mulai masuk menyelinap ke ruang bawah tanah, serangan mulai bermunculan. Tak disangka, Kapten Jo dan Lee Junpyong melakukan kerjasama yang baik, dan mereka semua akhirnya berhasil melewati serangan itu. Lalu, mereka pun turun memasuki tempat disembunyikannya senjata nuklir tersebut dengan bantuan Lee Junpyong. Sedangkan di markas pemantauan, Profesor Kang terus melakukan penelitian namun gagal. Tiba-tiba terjadi gempa susulan kedua yang cukup dahsyat. Di ruang bawah tanah, saat pemindahan terakhir, ada sedikit kendala namun tetap berhasil. Lee Junpyong yang sempat kabur tapi kembali lagi karena mengincar kotak detonator tersebut untuk transaksi dengan pihak Cina. Akhirnya mereka semua berhasil keluar dengan selamat. Di markas pemantauan, Profesor Kang sedang melakukan penelitian ulang karena penelitian sebelumnya terjadi kesalahan dan menjelaskannya pada John Hyuk-yong. Di tempat lain, saat Kapten Jo ingin berpisah dengan Lee Junpyong, tiba-tiba ada serangan tembakan tak terduga. Beberapa anggota tim terkena tembak. Kapten Jo dan Lee Junpyong saling membantu, akan tetapi Kapten Jo ditipu dan diculik oleh Lee Junpyong. Di markas pemantauan, tiba-tiba pasukan dari Amerika datang menyita dan menguasai markas, lalu mengusir orang-orang di dalam untuk keluar karena telah melakukan tindakan ilegal. Lalu, Profesor Kang pergi ingin berangkat ke Amerika. Di tengah perjalanan, Kapten Jo terus protes dan ingin segera kembali karena waktu sudah mulai menipis. Hanya 17 jam dihitung mundur. Diam-diam Kapten Jo berusaha melepaskan borgolnya, namun ketahuan oleh Lee Junpyong. Kapten Jo sedikit mengancam dengan menelan chips GPS dan membuat Lee Junpyong marah, ingin membunuhnya. Kapten Jo berusaha melarikan diri dari Lee Junpyong namun tak berhasil dan mengalami kecelakaan.
Untungnya mereka berdua selamat. Di tempat lain, saat mobil bus berangkat menuju pelabuhan Incheon, Profesor Kang bertemu dengan Ji-young. Di tempat lain, Kapten Jo dan Lee Jun-pyong membawa kotak detonator dengan berjalan kaki. Mereka berdua memasuki gedung untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba, pasukan Amerika mengepung tempat itu. Untung ada mobil datang. Sersan Min dan Tae-sik menyelamatkan mereka berdua. Dan pasukan Amerika pun mengejar mereka. Gunung Baekdu terus-menerus menyemburkan lahar panasnya. Lalu terjadilah gempa susulan. Di pelabuhan Incheon, Profesor Kang melihat Ji-young ditarik dengan kasar oleh tentara Amerika, lalu menolongnya dan menjelaskan keberadaan Kapten Jo. Di dalam mobil, Kapten Jo berusaha menyelamatkan kotak detonator yang terjatuh dan menahannya, dibantu oleh Lee Jun-pyong. Di pelabuhan Incheon, Profesor Kang berubah pikiran, lalu segera menghubungi John Yu-kyung untuk mencoba kembali sebelum terlambat. Di dalam mobil sempat terjadi perdebatan antara Kapten Jo dan Lee Jun-pyong. Namun akhirnya Lee Jun-pyong lebih memilih pergi dengan tangan kosong dan mencari putrinya di desa Putian. Sebelum berpisah, Kapten Jo meminta menuliskan denah untuk menuju tempat peledakan detonator. Kapten Jo tiba-tiba dihubungi oleh Ji-young dan Profesor Kang memberitahu perubahan tempat peledakan ke tambang nomor 7 area L24 dan John Yu-kyung memberitahu tentara Amerika Serikat akan pergi ke desa Putian. Lalu Kapten Jo memutar balik mobilnya. Akhirnya Lee Jun-pyong tiba di desa Putian mencari anaknya yang bernama Sun-ok. Saat berjumpa, Lee Jun-pyong kaget. Anaknya tidak bisa berbicara. Semenjak terjadinya bencana Gunung Baekdu, hampir setengah dari warga desa mengalaminya. Tiba-tiba datang rombongan mobil dari Cina menagih janji untuk melakukan transaksi dengan Lee Jun-pyong. Namun tak terlihat barang apapun dan pihak Cina menembak Lee Jun-pyong yang berusaha melindungi putrinya. Kemudian ada tembakan dari arah belakang, ternyata tentara Amerika Serikat. Terjadilah saling tembak. Dari arah lain, tiba-tiba mobil Kapten Jo datang membawa detonator yang sudah diaktifkan. Pihak Cina dan tentara Amerika Serikat saling berebut detonator. Kemudian mereka lebih memilih mundur menyelamatkan diri karena detonator yang sudah aktif tidak bisa dihentikan lagi. Sebelum pergi, Lee Jun-pyong berpamitan dengan Sun-ok. Lalu, Kapten Jo dan Lee Jun-pyong melanjutkan perjalanan ke lokasi yang dituju. Hanya Lee Jun-pyong lah yang tahu benar denah lokasinya. Tibalah di tempat yang dituju dan memasukkan detonator itu ke dalam dengan penuh perjuangan dan kerjasama yang baik. Di sebuah rumah sakit, Ji-young sedang mengalami kontraksi. Tiba-tiba terjadilah gempa susulan lagi. Di terowongan, Lee Jun-pyong dan Kapten Jo masih berjuang mendorong detonator dan sempat terjadi beberapa kendala. Dan sampailah di terowongan nomor 7. Karena waktu tak banyak lagi, Lee Jun-pyong mengorbankan dirinya dan menyuruh Kapten Jo pergi meninggalkan tempat itu agar bisa pulang dengan selamat dan berjanji untuk menjaga putrinya, Sun-ok. Letusan Gunung Baekdu berhasil dihentikan. Ji-young melahirkan bayi dengan selamat. Semua kembali normal dan film pun selesai. Demikian cerita spoiler dari film Ashfall. Semoga sedulur terhibur ya. Dan tentunya ada pesan yang tersirat dari film ini. Pertama, saat adegan Lee Jun-pyong menipu Kapten Jo dan Kapten Jo yang mudah percaya dengan Lee Jun-pyong, ya pesannya adalah janganlah mudah percaya dan tertipu dengan orang yang baru kita kenal, meskipun pernah berbuat baik. Kedua, di saat penyerangan, Kapten Jo dan Lee Jun-pyong saling membantu satu sama lain dan bekerja sama dengan baik hingga berhasil. Jelas sekali ya sedulur, lawan bisa menjadi kawan.
Ketiga, Lee Jun Pyong terkenal jahat, rela melakukan apapun demi uang, mencari dan bertemu putrinya. Tetaplah ingin menjadi ayah yang bisa melindungi anaknya. Seburuk apapun orang tua, tetaplah naluri melindungi anak dan rasa rindu terhadap anak takkan pernah hilang. Yang terakhir, adegan yang sangat tersentuh adalah Lee Jun Pyong rela mengorbankan dirinya demi keselamatan orang banyak. Itulah pahlawan dan sahabat sejati. Sekian pembedahan pesan dari film ini. Terima kasih ya sedulur atas dukungannya sudah menonton video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, request film apa aja yang mau dibikin spoiler yuk sedulur, like dan share. Terima kasih. Bye bye.